Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue dengan Roni Firmansyah di Rofiers Channel. Sesuai janji gue, di sini gue akan bercerita tentang pengalaman gue berusaha menangkap kolor hijau. Kejadian ini waktu itu sekitaran tahun antara 2015 dan 2016. Gue juga lupa tahunnya. Jadi kejadian ini sebenarnya awal-awalnya berada di kampung sebelah, dekat daerah kampung gue. Kolor hijau itu di situ juga biasa disebut dengan gelabe. Dan banyak yang orang pertanyakan antara kolor hijau itu siluman atau pesugihan. Jadi kolor hijau itu sebenarnya kalau menurut gue sih itu dia pesugihan. Entah itu orang mau menjadi kaya atau cari ilmu. Jadi pas ramenya itu pas di kampung sebelah sudah ada korban dua atau tiga gitu, gadis dan janda. Kolor hijau itu memperkosa wanita. Aksi jahatnya yaitu memperkosa wanita. Jadi pas kejadian di kampung gue itu pas 3 hari puasa, 3 hari menjalankan ibadah puasa Ramadan. Jadi pas awal di kampung gue kejadian, pas gue lagi menjalankan sholat tarawih, ada salah satu tetangga berteriak histeris. Dia teriak dengan kencang sampai kedengaran sampai musola. Babet. Pas imam lagi mau memulai sholat tarawih, baru Allahu Akbar, langsung ada teriakan babet. Di satu musola itu semua pada lari semua buat mencari babet. Dan kita semua menyambangi ke lokasi TKP. Ketika sudah menyampai di lokasi TKP, ternyata benar dia melihat kolor hijau. Jadi diceritakan semua fisiknya. Ada waktu itu dulu di sebuah stasiun televisi pernah menayangkan sinetron kolor hijau. Dan sebenarnya bentuknya nggak seperti ini. Dia itu sebenarnya bentuknya, wujudnya, hidungnya seperti babi, terus semua tubuhnya hitam sampai muka hitam. Memang dia memakai kolor hijau. Mungkin itu yang dinamakan kolor hijau ya, karena dia memakai kolor hijau. Lalu dia mempunyai alat kelamin seperti buntut buaya, dia bergerigi gitu. Ini diceritakan waktu itu sama korban tersebut. Dan akhirnya di kampung gue mengadakan sebuah ronda malam. Jadi seluruh wanita tidurnya pada di depan teras rumah. Ada 2 atau 3 orang yang jagain untuk di depan teras rumah. Dan sebagian itu keliling untuk mencari kolor hijau itu. Jadi pas kejadian itu dari abis maghrib sampai imsak itu kita berkeliling ya sampai sahur lah ya, sampai sahur udah pada pulang ke rumah masing-masing. Jadi udah di rumah semua. Karena kerisian ini jadi semua setiap malam jadi meronda untuk buat menangkap kolor hijau itu. Jadi pernah gue ngalamin
Pas waktu itu ada 2 orang di tengah sawah. Pas waktu gue ikut mencari ada 2 orang di tengah sawah. Waktu itu gue sekitar umur 15 atau 16-an gitu lah. Ada orang di tengah sawah, jadi kayak bakar api gitu. Kecil sih apinya, kayak api-api unggun tapi kecil. Gue ada sekitar 5 atau 10 orang lah untuk mengawasi itu kan. Di tengah sawah itu, di tengah sawah, tapi sawahnya udah kering ya, udah tanah kering, udah sawah basah karena habis panen juga itu. Jadi pas kejadian itu kita sorot, kita deketin kayak perang lah. Mendek-mendek, tiba-tiba kita ketahuan, kita kejar. Jadi dia misalnya satu ke kiri, satu ke kanan. Yang satu lari ke arah, niatnya dia mau ke arah kebun. Di situ banyak kebun singkong. Jadi ada satu pohon singkong bercabang 2 ini. Cuman satu doang, padahal yang di kebun singkongnya gak jauh. Cuma satu doang di situ. Tiba-tiba dia berubah jadi kucing. Gue juga nggak habis pikir sih ya, berubah jadi kucing. Lalu pas lompat ke celah-celah, jadi lompatnya di tengah celah-celah pohon singkong, dia menghilang. Gue kaget situ. Ih, parah kebun singkongnya dia masih jauh. Jadi ada pohon singkong itu berdiri sendiri, itu dia ngelewatin pohon singkong itu hilang. Dan yang satu lagi lari ke arah sebuah bangunan. Jadi kayak jalan raya, sawah, jalan raya ditutupin tembok begitu, setinggi 3 meter, 2 meter lah. Cepet banget kayak Spiderman. Tiba-tiba langsung buk, udah sampai atas, sampai warga nggak bisa buat menangkapnya. Dan di situ percaya nggak percaya gue juga sih itu, tapi penglihatan gue kayak gitu bener-bener sakti orang. Akhirnya kita tetap memburu sampai melewati area pemakaman, sampai gue pernah bertemu ular sebesar paha, ular piton sebesar paha. Dan akhirnya pernah kejadian seorang gadis berumur 17 tahun di dekat kampung gue juga. Itu jadi korban kolor hijau. Dan akhirnya dia alat vitalnya infeksi. Dan dia seperti kayak kayak orang gila ya, biasa dibilang kayak orang gila atau gimana gitu ya, atau tata bicaranya bingung saya. Jadi diajak ngobrol nggak nyimak, bisa cuma bengong ketawa. Kasihan sih ngeliatnya juga. Jadi selama 2 minggu kita mencari kolor hijau itu. Kita melakukan ronda rutin. Dan akhirnya ada salah satu yang tertangkap, dua yang tertangkap. Yang satu gue nggak melihat jelas, soalnya kejadiannya sekitar jam 2:30 di dekat jalan tol yang ke arah Setu. Dia tertangkapnya pas warga diam-diam secara ini, ada 4 atau 5 warga ngikutin di kebun timun suri. Dia naik ke atas arah jalan
jalan layang, jalan yang di atas tol tuh. Akhirnya diikutin pas sampai ke tengah jalan baru dikejar karena di situ susah, nggak ada pohon. Soalnya katanya mitosnya ini sih, kata orang juga sih, benar atau enggak ya, jadi kalau kolor hijau itu tertangkap, dia bisa nempel ke pohon, dia akan bisa berubah wujud seperti jadi tokek, cicak, kelabang, atau ular, pokoknya menjadi hewan, kata yang pernah lah katanya. Itu juga gue belum tahu pasti juga sih. Kira ketangkap dia ketika itu ditimpuk sama batang pohon kelor, jimatnya jatuh, akhirnya digebukin warga. Katanya sih nggak berdarah, walaupun digebukin pakai apa aja nggak berdarah, katanya sih kebal. Nah itu akhirnya gue baru dengar ceritanya pas paginya. Dan kalau Rijo yang kedua ditangkapnya itu adalah pas kejadian jam 10 malam. Pas jam 10 malam kejadian itu, di situ gue ngeliat benar-benar jelas yang tertangkap itu anak muda, sekitaran, nggak muda sih, pokoknya umur sekitaran 30-an lah, umur sekitar 30-an. Tapi yang anehnya pas dia digebukin sama warga, setelah karena warga geram lah ya, jadi mungkin mau dihakimi sendiri, itu kita nonjok dia, warga pada kesakitan, tangannya dia bengkak, dan dia berubah wujud jadi tua, wajahnya gitu berubah wujud jadi tua. Dan di situ benar-benar gue ngeliat jelas sih, jadi dia bisa berubah wajahnya jadi tua, jadi muda, jadi tua, jadi muda, dan dia kebal. Dan setelah kolor hijau 2 itu ketangkap, akhirnya tidak ramai lagi kolor hijau itu di daerah kampung gue. Jadi menurut gue sih kolor hijau itu pesugihan. Dia manusia biasa, cuman dia mencari ilmu hitam, ajaran-ajaran sesat. Jadi itulah cerita gue ketika gue berusaha buat nangkap kolor hijau. Dan 2 minggu mau lebaran itu udah gak ramai lagi kolor hijau di tempat gue. Oke, kawan-kawan, jika kalian suka video ini, tolong bantu subscribe, like, comment, dan share. Tekan tombol loncengnya yang pastinya untuk tidak ketinggalan dengan video-video cerita pengalaman pribadi dan cerita-cerita dari pengalaman orang lain juga sih tentunya yang ingin bercerita di channel gue. Tolong komentar jika kalian memang ada pengalaman mistis kalian di channel gue agar gue bisa menceritakan di sini. Dan apabila ada salah-salah kata yang gue ucapkan, mohon maaf. Assalamualaikum.